Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan di sini saya Rahma Mulyani, SPI MSI, dosen Prodi Budidaya Ikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keanekaragaman sumber daya ikan lokal Indonesia dari mata kuliah domestikasi dan pengembangan spesies lokal Indonesia. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 program Strata 1 Ilmu Perikanan. Dengan capaian pembelajaran yang pertama meliputi setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengidentifikasi spesies ikan lokal yang berpotensi untuk didomestikasikan. Kemudian topik pembahasan pada pembahasan kali ini yaitu meliputi kekayaan sumber daya ikan spesies ikan lokal air tawar, air payau, air laut, kemudian juga manfaat sumber daya ikan lokal, kandungan nutrisi, nilai ekonomi, kebutuhan, dan status domestikasinya. Referensi yang bisa dijadikan rujukan pada materi kali ini, yang pertama ada referensi dari Indarjo Anggraini dan tahun 2019, kemudian ada Kristanto tahun 2022, kemudian juga ada Iqbal tahun 2011. Untuk skenario pembelajaran kali ini, yaitu dimulai dengan pendahuluan, kegiatan penjelasan materi, kegiatan diskusi, kegiatan penugasan, simulasi, dan kegiatan penutup. Sebelum mengikuti perkuliahan, ada baiknya para peserta mahasiswa silahkan men-scan kode QR berikut ini. Ini adalah kuis yang saya berikan kepada mata kuliah ini di pertemuan kedua mata kuliah domestikasi ikan. Jadi di sini terdiri dari 6 soal yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengukur ketercapaian ataupun juga mengukur kepemahaman mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan. Dipersilakan mengisi dan menjawab soal sebanyak 6 poin. Setelah mengisi soal, selanjutnya saya akan menjelaskan langsung ke dalam materi. Yang pertama adalah sumber daya ikan lokal di Indonesia. Tentunya Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Untuk sumber daya ikan atau hewan yang bertulang belakang di sini sebagai vertebrata, ya. Indonesia memiliki ikan sebanyak hampir 8.500 spesies ikan di Indonesia, tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Semua memiliki keanekaragaman dan keunikannya masing-masing dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Pulau Sulawesi, kemudian Bali, dan Papua, dan sebagainya. Semua wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menyebabkan kekayaan sumber daya ikan di Indonesia semakin beragam. Kemudian sumber daya ikan lokal Indonesia apa saja? Sebelum kita masuk ke dalam bahasanya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber daya ikan lokal di Indonesia ini seperti apa. Kemudian yang pertama, sumber daya ikan lokal didefinisikan sebagai semua jenis ikan yang mengalami hidup ataupun juga hidup berkembang biak di suatu wilayah perairan tertentu tanpa adanya campur tangan manusia dalam introduksi atau pemindahannya. Kemudian yang kedua, sumber daya ini mencakup yang ikan-ikan yang hidup di perairan tawar, perairan laut, dan payau, serta memiliki nilai ekologis yang tinggi, ekonomi sosial bagi masyarakat setempat. Kenapa dibahas mengenai ataupun juga dibedakan berdasarkan perairan air tawar, payau, dan laut? Karena setiap ikan pada setiap jenis perairan memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti air tawar, karena memiliki salinitas yang cenderung rendah 0 sampai 0,5 ppt biasanya memiliki karakteristik yang berbeda karena itu tuh berhubungan dengan kemampuan osmoregulasi pada ikan tersebut. Kemudian juga di perairan payau, payau juga biasanya memiliki karakteristik salinitas mulai dari 0,5 sampai 15 ppt. Kemudian untuk laut biasanya berkisar salinitas antara 15 sampai 30 ppt atau lebih. Nah, hal inilah yang menyebabkan ada suatu perbedaan antara perairan di tawar hingga laut yang menyebabkan keanekaragaman hayati ataupun juga keanekaragaman ikan yang ada di Indonesia semakin beraneka ragam. Terkait juga sumber daya ikan lokal, kenapa di sini saya menyoroti ikan lokal? Karena selama ini masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara apakah ikan ini ikan asli Indonesia ataukah ikan tersebut
itu hasil introduksi atau hasil ikan dari luar yang didatangkan ke Indonesia. Nah, disinilah mata kuliah ini untuk membagikan perbedaan antara ikan yang benar-benar asli Indonesia dan juga dari luar Indonesia. Dan ruang lingkup di sini seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada sumber daya ikan lokal ini hanya ikan-ikan yang memang hidup berkembang biak secara alami tanpa dimasukkan dari negara lain atau dari wilayah luar Indonesia ke dalam Indonesia. Jadi benar-benar yang dibahas adalah ikan yang terdapat di dalam wilayah lokal Indonesia saja, tanpa ada introduksi atau pemindahan dari luar seperti itu. Kemudian karakteristik sumber daya ikan lokal, yang pertama, asli dari wilayah tertentu, misalnya dari Sumatera atau dari Pulau Jawa atau dari Papua dan sebagainya. Seperti kayak dari Sumatera itu mempunyai karakteristik ikan belida yang berukuran besar atau bisa disebut sebagai Citalalopis yang tidak ada di Pulau Jawa. Seperti di Pulau Jawa juga ada ikan sepat biru yang tidak ada di Sumatera. Atau ada juga di Papua, ada ikan arwana yang tidak dimiliki oleh Sumatera. Nah, karakteristik inilah yang menjadi suatu pembeda antar ikan lokal dari berbagai wilayah. Yang pertama adalah asli dari wilayah tertentu, kedua adaptasi terhadap lingkungan lokal, kemudian berperan terhadap ekosistem perairan, kemudian memiliki nilai ekonomi dan budaya pada suatu daerah. Kemudian contoh sumber daya ikan lokal nih apa saja? Yaitu seperti ikan gabus kalau untuk di perairan lokal, dan dibagi di sini contoh-contohnya itu berdasarkan 3 jenis perairan. Ada ikan air tawar, air laut, dan air payau. Kemudian perairan tawar ini biasanya didominasi oleh ikan-ikan yang memang karakteristiknya hidup seperti di sungai, danau, rawa, atau perairan-perairan umum daratan yang memiliki salinitas rendah. Contohnya pertama tadi ikan gabus atau disebut dengan Channa striata, ada ikan betok, ikan baung, ikan arwana, ya, dan banyak lagi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya mengenai aneka jenis sumber daya ikan lokal yang memang ada di Indonesia. Tapi di sini akan saya sorotin ikan yang ada di Pulau Sumatera, endemik Sumatera Selatan seperti itu. Kemudian yang kedua ada perairan payau. Contohnya ini biasanya kita dapat temui di muara hutan ataupun juga di mangrove seperti itu seperti contohnya ikan bandeng, ada ikan belana, kakap putih, dan banyak lagi sebenarnya. Kemudian untuk ikan laut seperti contohnya ikan kakap, ikan kerapu, ikan tenggiri, ikan tuna sirip kuning, dan banyak lagi. Tentunya kalau ikan laut yang biasanya sering dikonsumsi ataupun juga dijadikan ikan hias itu juga termasuk ikan-ikan lokal yang memang hanya ada di wilayah perairan Indonesia. Nah, ikan lokal air tawar, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ikan air tawar ini biasanya dia akan hidup di perairan dengan salinitas rendah, 0 sampai 0,5 ppt. Karakteristiknya perairannya seperti apa? Bisa dilihat ada sungai, badan-badan perairan yang ada di perairan umum. Ada sungai, danau, rawa, waduk, dan sebagainya. Kemudian memiliki ikan-ikan yang ada di perairan tawar ini, dia memiliki adaptasi yang khusus untuk berada di lingkungan ini. Biasanya ikan-ikan yang ada di air tawar itu tidak memiliki sistem osmoregulasi yang baik dibandingkan dengan ikan air laut. Berikut adalah salah satu jenis dari ikan air tawar yang ada di Indonesia dan mungkin sering kita di Sumatera Selatan ya sering melihat ikan ini. Ini bukan ikan yang sudah aneh lagi bagi kita. Contohnya adalah ikan tembakang. Ikan tembakang ini bisa dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi ataupun juga ikan hias, tapi lebih umum itu dikonsumsi sebagai ikan konsumsi ataupun juga lebih umum dikenal oleh masyarakat sebagai ikan konsumsi karena ikan tembakang ini memiliki daya jual yang cukup tinggi. Di pasaran bisa harganya mulai dari 30 sampai 60 ribu per kilo, tergantung ukuran. Semakin besar ukuran maka semakin harganya makin mahal. Dengan dia karakteristiknya dia memiliki sisik, kemudian juga ada sirip, dan dia karakteristiknya adalah punya mulut yang bisa disembulkan. Makanya di di perikanan ikan ini diistilahkan sebagai kissing gurami. Kenapa? Karena dia bisa memunculkan mulut yang bisa melebar seperti itu. Ikan tembakang diberikan nama spesies dengan Helostoma teminski. Nah, data ini saya peroleh dari sumber dari website UCN. UCN ini adalah website yang menampung ataupun juga merekam
dari semua spesies-spesies ikan-ikan yang ada di Indonesia, yang statusnya, biologinya, kemudian juga status perlindungannya, kemudian juga fotonya dan segala macamnya terkait informasi tentang ikan ini ada di website UCN. Jadi bagi rekan mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut terhadap informasi ikan ini dapat dilihat pada website UCN redlist.org. Di sana lengkap ditampilkan. Nah, untuk ikan tembakang ini sebenarnya apakah hanya bisa dalam pemanfaatannya hanya ikan konsumsi? Tentu saja tidak. Karena ikan tembakang ini dengan rekayasa genetika ada jenis spesies ataupun juga jenis strain yang berbeda. Jadi ikan tembakang ini ada 2 strain, ada yang seperti ini yang memang memang endemik lokalnya seperti ini, ada juga yang sudah mengalami proses perubahan genetikanya yaitu ikan tembakang yang albino atau warnanya agak seperti kuning-kuning. Nah, itu biasanya ikan tembakang yang berwarna kuning ataupun juga seperti albino itu dimanfaatkan sebagai ikan hias biasanya. Makanya sebenarnya semua jenis ikan itu tidak berfokus apakah konsumsi saja, apakah ikan hias saja, tergantung perspektif para konsumen yang menilai seperti itu. Karena beberapa ikan ternyata di konsumen yang lain memiliki eksotisme yang berbeda seperti itu. Jadi ada orang yang memang senang menyukai bentuknya memang yang karena unik. Jadi padahal dia ikan konsumsi bisa dijadikan sebagai ikan hias seperti itu. Ini adalah salah satu yang biasa ditemukan di perairan Sumatera Selatan dan di Indonesia. Semua tahu ikan ini adalah ikan yang mendiami perairan lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah ikan sepat siam. Nah, ini karakteristiknya yang seperti digambar, ya. Biasanya ikan sepat merah ini dia karakteristiknya biasanya kalau ikan jantan dia lebih memperlihatkan warna yang lebih gelap atau yang lebih cerah dibandingkan dengan yang betina. Betina memiliki karakteristik yang warnanya itu lebih redup, tapi biasanya dia punya karakteristik tubuh yang agak lebih melebar dibandingkan ikan jantan. Nah, ikan sepat merah khususnya di Sumatera Selatan ini biasanya dimanfaatkan untuk ikan konsumsi, tidak dimanfaatkan untuk ikan hias. Namun beberapa tahun belakangan, hampir 2022 pasca Covid biasanya ikan sepat merah ini atau ikan sepat mata merah dia diperkenalkan ke kalangan penghobi ikan hias dan juga pasar internasional dijadikan ikan hias. Kenapa? Karena kalau kita lihat berdasarkan gambar yang saya tampilkan, ikan sepat ini memiliki eksotisme yang sangat menarik seperti itu. Tidak kalah uh, apa namanya? Tidak kalah indah dengan sepat sepat tetangganya yang ada di Pulau Jawa, sepat biru, sepat mata merah juga ini memiliki karakteristik yang memiliki nilai ekonomis penting di Indonesia. Bukan hanya bisa dikonsumsi tapi juga bisa untuk dijadikan ikan hias seperti itu. Dan ikan sepat mata merah diberikan nama spesies atau diklasifikasikan dengan Trichopodus trichopterus. Ini adalah nama latinnya. Seperti yang kita lihat bersama-sama, ini termasuk ikan yang termasuk omnivora. Artinya apa? Omnivora. Omnivora itu adalah ikan yang bisa memakan jenis makanan apapun. Jadi dia bisa makan hewani ataupun juga nabati ataupun juga makanan yang tersedia di lingkungan. Kemudian ada ikan betok. Ikan betok biasanya untuk orang Sumatera menyebutkannya atau juga di Pulau Kalimantan disebut sebagai ikan papuyu atau Anabas testudinius. Ini ikan betok ini merupakan ikan yang memang paling banyak digemari juga dan dijadikan ikan konsumsi. Untuk saat ini ikan konsumsi yang di kalangan ikan betok itu hanya dikonsumsi sebagai konsumsi saja, tidak dijadikan ikan hias. Mungkin kedepannya nanti akan dijadikan ikan hias tergantung tadi permintaan pasar dan juga karakteristik ketertarikan terhadap estetika dari ikan betok ini sendiri. Nah, ikan betok ini termasuk ikan yang
dikatakan sebagai predator ataupun juga pemakan 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 hewani seperti itu ya. Karena kenapa? Dikarakteristikan dari karakteristik ususnya yang lebih pendek. Biasanya ikan-ikan yang memiliki karakteristik usus yang pendek, dia adalah termasuk ikan yang lebih predator seperti itu. Nah, ikan betok ini biasanya umum kita temuin di perairan rawa atau tidak bisa ditemukan di perairan sungai, tapi juga di beberapa tempat sungai yang mendukung untuk tempat hidupnya itu bisa ditemui. Selanjutnya adalah ikan gabus. Ikan gabus ini sebenarnya sangat banyak sekali jenisnya, bukan hanya ikan gabus yang hitam, tetapi juga jenis dari genus Channa itu banyak sekali jenisnya. Dan di sini yang saya highlight itu adalah ikan Channa striata atau jenis ikan gabus yang dikonsumsi. Untuk di Sumatera sendiri, ikan gabus ini adalah ikan yang paling tinggi permintaannya di pasar untuk ikan air tawar. Karena kenapa? Misalnya kalau di air tawar untuk ikan lokal Indonesia, ikan gabus ini sering kali dimanfaatkan di Sumatera Selatan sebagai bahan pembuat makanan atau yang disebut dengan pempek. Pempek biasanya digunakan menggunakan ikan gabus, bisa ikan tenggiri, tapi biasanya kalau orang Sumatera Selatan khususnya Palembang, ikan gabus ini dimanfaatkan juga selain untuk pempek juga dibuat sebagai makanan khas Palembang juga seperti pindang ataupun juga ada ikan pepes dan sebagainya. Jadi ikan gabus ini dibandingkan dengan ikan konsumsi ataupun juga ikan lokal lainnya, permintaan ikan gabus lebih tinggi dibandingkan ikan yang lain. Selanjutnya ada ikan sepat siam. Ikan sepat siam sebenarnya hampir masih berkeluarga dengan ikan sepat mata merah, tetapi dia berbeda genus. Nah, ikan sepat siam ini diklasifikasikan dengan nama spesies Trichopodus pectoralis. Kenapa disebut pectoralis? Karena dia mempunyai sirip pektoral yang memiliki karakteristik seperti itu. Nah, ikan sepat siam ini seperti kita lihat yang di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri ini yang lebih gelap warnanya dan sebelah kanan yang lebih terang. Nah, lebih gelap ini adalah ikan sepat jantan. Nah, yang sedangkan yang di sebelah kanan dia memiliki karakteristik yang lebih cerah ataupun juga agak lebih tidak terlalu gelap, itu dia adalah ikan sepat betina. Karena ikan sepat ini biasanya dia memiliki karakteristik kalau dia memijah ataupun juga dia melakukan pemijahan atau kawin, dia memiliki karakteristik untuk menempelkan telur-telurnya pada substrat. Seperti itu, bisa kayu, bisa batu dan sebagainya. Nah, untuk karakteristik di sini ikan sepat seperti yang kita lihat, dia memiliki karakteristik ada corak-corak hitam yang menjalar di seluruh bagian tengah tubuhnya, mulai dari kepala hingga ekor. Dan dia memiliki bentuk ekor yang khas, yang memiliki bentuk yang seperti membentuk hati seperti itu. Nah, selanjutnya ada ikan sepat siam. Ikan sepat siam tadi sudah. Nah, selanjutnya adalah ikan putak atau yang sering disebut oleh orang Jawa adalah ikan belida Jawa atau ikan belida. Tetapi orang Sumatera mengatakan ini adalah ikan putak. Lalu apa bedanya dengan ikan belida? Nah, ikan putak dia bentuknya karakteristiknya hampir sama dengan ikan belida. Namun ikan putak dia tidak dapat tumbuh lebih besar dibandingkan ikan belida pada umumnya. Nah, ikan belida biasanya tumbuh hingga mencapai berat hampir 8 kilo satu ekor. Sedangkan kalau ikan putak dia tidak akan sampai beratnya 500 gram. Nah, seperti itu. Artinya ikan putak dia memiliki karakteristik tubuh yang lebih kecil dan tidak bisa besar. Sedangkan kalau belida yang kita kategorikan orang Sumatera ini adalah bisa ikan-ikan yang bisa tumbuh besar. Nah, ikan putak berbedanya dengan ikan belida apa? Nah, dari karakteristik kepalanya, dia berbeda dengan ikan belida. Kalau ikan putak di sini bisa kita lihat. Nah, ikan putak dia memiliki karakteristik kepala yang langsung lurus ke atas ke belakang. Kemudian, sedangkan kalau ikan belida mulai dari ujung mulut hingga pundak ataupun juga punggungnya, dia memiliki karakteristik yang seperti berbengkok seperti ini. Nah, itu adalah ikan belida. Sedangkan kalau ikan putak dia mulai dari ujung mulut hingga pundaknya dia langsung lurus saja seperti itu. Nah, inilah adalah karakteristik yang membedakan antara ikan putak ataupun
ikan belida. Nah, karena berdasarkan bentuk ataupun juga warnanya, ikan belida ini sangat bisa dibedakan misalnya kalau dalam keadaan tertentu. Tetapi misalnya kalau keadaan umum, ikan putak dan juga ikan belida untuk warna dan bentuk tubuhnya itu sangat sulit dibedakan. Tapi ada karakteristik yang membedakannya yaitu dari bentuk kepala. Kemudian nah ini adalah ikan belida. Nah, ikan belida ini disebut dengan Citlalopis ataupun juga klasifikasinya spesiesnya adalah ikan Citlalopis. Nah, ikan Citala ini ataupun Citlalopis ini adalah salah satu ikan yang sebenarnya sudah menjadi ikan yang punah, terancam punah di Indonesia berdasarkan website ucnredlist.org. Nah, ikan belida ini kenapa terancam punah? Karena jumlah populasinya yang semakin menurun tiap tahun. Sehingga oleh sebab itulah maka dinyatakan terancam punah. Bahkan diatur oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan bahwa ikan ini itu tidak boleh ditangkap, dikonsumsi, diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan untuk dikonsumsi ataupun hal lainnya. Jadi ikan belida hanya boleh ditangkarkan dengan syarat ataupun juga dengan izin tertentu yang diperbolehkan dari KLHK seperti itu. Nah, ikan belida yang seperti saya bilang, dia memiliki karakteristik ujung mulut hingga punggungnya memiliki cekungan yang lebih dalam dibandingkan ikan putak seperti ini. Nah, hampir kalau bentuk warnanya itu bentuknya hampir sama dan juga warnanya hampir sama kalau kita tidak bisa membedakan. Tetapi ternyata dari karakteristik tubuhnya dia sangat berbeda. Kemudian ada ikan baung rawa atau dengan klasifikasi nama spesiesnya ada Hemibagrus hoveni. Di sini adalah ikan baung juga adalah salah satu ikan yang digemari juga oleh masyarakat um, masyarakat Sumatera Selatan khususnya ya dijadikan pindang ataupun juga dijadikan pepes seperti itu ya ataupun juga digoreng dan sebagainya. Biasanya ikan baung juga ini dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi ataupun juga mungkin beberapa bisa dimanfaatkan juga ikan hias. Nah, selanjutnya ada ikan arwana. Ikan arwana ini sudah tidak asing lagi dan memiliki nilai eksotisme yang sangat luar biasa. Bahkan harga per ekornya bisa mencapai harga 1 miliar. Kenapa bisa harganya seperti itu fantastis sebenarnya? Ya karena peminat ataupun juga yang sebagai pengamat ikan ini memberikan nilai yang lebih terhadap ikan arwana, baik dari sisi eksotismenya, dari setiap butir ataupun juga lembar sisiknya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian juga ikan arwana ini biasanya ada di daerah Papua, kemudian juga ada di Kalimantan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti itu. Ikan arwana ini memiliki nama spesies Sclerophagus famosus ya, berdasarkan sumber iucnredlist.org. Selanjutnya ada ikan seluang ekor kuning atau disebut dengan Rasbora thornieri. Ya, ikan seluang ini juga masih umum ditemukan di perairan Sumatera Selatan ataupun juga perairan yang lain. Dan pemanfaatannya bisa dijadikan ikan konsumsi ataupun ikan hias. Kemudian ada ikan lais batu, ada Ampok radinirus. Ya, seperti ini karakteristiknya, dia memiliki karakteristik yang lebih transparan dibandingkan dengan ikan lais yang seperti biasanya. Kemudian ada ikan tapah, Ompok fumidus. Kemudian juga ada ikan lais apogon. Yang seperti ini karakteristiknya biasanya di pasar kita bisa sering temui yang dijual. Jadi bentuknya hampir sama seperti ikan patin namun dia berbeda. Jadi antara ikan lais, ikan tapah, kemudian ada juga ikan lais batu. Dia hampir satu karakteristik dengan ikan patin namun dia tidak sama. Dia berbeda karena dia berbeda berdasarkan klasifikasinya seperti itu. Kemudian ada ikan juaro. Nah, ikan juaro lebih dekat lagi, dia familinya dengan ikan patin karena dia masih satu genus dengan Pangasius tapi berbeda spesies. Nah, ikan juaro ini dia termasuk ke spesies Pangasius macronema. Nah, ini adalah ikan yang memang menjadi salah satu juga penghuni perairan lokal Indonesia. Dia perbedaannya dengan ikan patin. Ikan patin itu biasanya dia lebih pendek badannya, sedangkan ikan juaro itu dia karakteristiknya lebih panjang tubuhnya dibandingkan ikan patin. Kemudian selanjutnya ada ikan lele keli.
ya. Ikan lele keli, kenapa dibilang keli? Ya, dia juga memiliki karakteristik yang berbeda daripada ikan lele dumbo ataupun juga ikan lele yang sering dijual di pasar, ya. Kemudian di sini lele keli ini diklasifikasikan sebagai spesies Clarias leilacanthus, ya. Dia karakteristiknya memiliki titik-titik kuning di dalam di sepanjang tubuhnya. Dia juga bentuknya agak lebih panjang dan agak lebih panjang, lebih lebar tubuhnya dibandingkan dengan ikan lele pada umumnya. Kemudian ada juga ikan sepatung. Nah, ikan sepatung ini juga masih agak sedikit tidak familiar kebanyakan orang. Jadi ikan sepatung ini adalah ikan juga asli lokal Indonesia, yaitu dengan nama spesies Pristolepis groti. Nah, ikan ini biasanya sering kita temui di perairan-perairan lokal Indonesia, dan ini biasanya saat ini masih dijadikan ikan konsumsi dan mungkin memiliki karakteristik ataupun juga memiliki nilai ekonomis yang penting untuk ikan hias juga, karena dari bentuknya juga dia memiliki estetika yang cukup baik, tapi saat ini belum dikembangkan terkait dengan ikan hiasnya seperti itu. Selanjutnya ada ikan betutu atau Oxyeleotris marmorata. Nah, ikan ini biasanya sering ditemui dengan karakteristik perairan yang agak sedikit berlumpur seperti itu. Nah, dia bentuknya seperti ada corak batik di dalam tubuhnya. Kemudian juga ikan ini biasanya juga dikonsumsi saat ini, belum dijadikan ikan hias. Nah, ikan betutu juga bisa dikatakan sebagai ikan gabus malas. Kenapa ikan gabus malas? Karena dia memiliki karakteristik yang kalau di dalam perairan dia hanya diam saja seperti itu. Jadi dia hanya menunggu mangsanya datang, jadi dia tidak berenang secara aktif, jadi dia hanya diam saja seperti itu. Makanya dia disebut juga sebagai ikan gabus malas. Kemudian ada ikan cupang rawa. Nah, Indonesia ternyata juga punya ikan cupang. Jadi cupang-cupang sebenarnya yang ramai di pasaran itu adalah bukan ikan cupang asli Indonesia. Ikan cupang asli Indonesia ini adalah contohnya adalah beta raja, kemudian juga spesies beta editae. Nah, ini adalah jenis-jenis spesies ikan cupang asli Indonesia. Kemudian ada juga ikan selincah. Nah, ikan selincah kenapa dia dibilang ikan selincah? Dia memiliki spesies nama latinnya Belontia hasselti. Nah, dia karakteristiknya sama seperti ikan sepat tadi. Ikan betina dia cenderung warnanya lebih pudar dibandingkan dengan yang jantan. Jantan warnanya lebih terang, gelap, dan jelas seperti itu. Nah, ini adalah ikan selincah. Kemudian ada ikan tilan. Nah, ikan tilan ini seperti ikan gabus. Bukan gabus ya, maaf. Ini jadi maksudnya seperti belut ya, seperti belut karena dia tidak bersisik dan dia memiliki karakteristik corak di tubuhnya yang seperti itu. Nah, kemudian ikan tilan ini diberi nama spesies Mastacembelus erythrotaenia. Nah, ini adalah ikan ini. Kemudian juga selanjutnya, nah, di mata kuliah ini setelah tadi saya menjelaskan beberapa jenis-jenis ikan yang ada di Indonesia, khususnya ada di Sumatera Selatan yang sering ditemukan. Nah, di sini saya memberikan salah satu bahan bacaan yang perlu mahasiswa sekalian bisa dibaca. Nah, silakan di-scan kode berikut, kemudian silakan dibaca terkait dengan berita yang saya highlight pada presentasi kali ini. Nah, terkait berita tersebut, silahkan berikan pendapat rekan mahasiswa sekalian terkait dengan berita prospek ikan lokal yang Indonesia. Dia memiliki masalah-masalah dan kemudian ada terkait kendala-kendala terkait dengan eksportir ikan-ikan hias lokal yang Indonesia. Jadi karena lokal Indonesia ini memiliki memiliki nilai eksportir yang tinggi. Jadi banyak permintaan dari luar itu terhadap ikan lokal Indonesia. Tapi ada beberapa kendala-kendala yang justru membatasi kegiatan ekspor dari si ikan lokal Indonesia ini. Nah, dari kendala-kendala yang ada ini, silahkan berikan pendapat rekan mahasiswa sekalian pada link bit.ly ikan ekspor. Silahkan isikan pendapat di sana. Lalu nanti akan saya membaca dan menilai terkait tugas individu masing-masing rekan mahasiswa sekalian.
Silakan diuraikan bagaimana pendapat rekan mahasiswa, strateginya, kemudian juga terkait langkah terkait langkah nyata yang rekan mahasiswa akan lakukan pada eh, studi kasus tersebut. Silakan disampaikan tugas individunya, nanti akan saya nilai dan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Tadi adalah tugas individu, selanjutnya adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini akan digunakan pada pertemuan berikutnya. Jadi saya akan memberikan tugas kelompok. Silakan dari kelas ini nanti ada di sini 24 mahasiswa. Silakan dibagi 3 kelompok. Nanti nama kelompoknya akan saya bagikan di website ataupun juga di e-learning yang ada di Sisvo. Nah, setiap kelompok yang ada, silakan pilih salah satu jenisnya, ikan air payau atau ikan air laut. Karena tadi sudah saya jelaskan terkait ikan air tawar, sekarang silahkan dijelaskan terkait ikan lokal air payau ataupun air laut. Nah, selanjutnya silakan deskripsikan karakteristik ikan tersebut termasuk habitatnya, morfologinya, pola makan dan sebagainya, termasuk juga biologi reproduksinya. Kemudian jelaskan manfaat ikan lokal yang dipilih tersebut baik sisi ekonominya, ekologi maupun sosial. Kemudian juga silakan jelaskan identifikasi ancaman yang dihadapi ikan tersebut seperti perubahan lingkungan ataupun juga eksploitasi ataupun juga masuknya spesies asing yang mengancam populasi spesies tersebut. Kemudian juga yang kelima adalah berikan solusi ataupun juga strategi konservasi yang kalian pilih untuk menjaga keberlanjutan ikan tersebut. Silakan dibuatkan laporan, kemudian silakan dipresentasikan minggu depan di pertemuan luring pada mata kuliah pertemuan ketiga mata kuliah domestikasi ikan. Deadline-nya berarti 1 minggu, jadi silakan dibuatkan laporan. Kemudian laporan tersebut dibuat PPT dan dipresentasikan minggu depan secara paralel. Mulai dari kelompok 1, 2, ataupun 3. Nanti akan saya acak kelompoknya untuk dipresentasikan dan kita bahas sama-sama di kelas terkait sumber daya ikan, air payau, dan air laut. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan pada komentar yang ada di e-learning Sisvo atau bisa sampaikan langsung di grup WhatsApp mata kuliah domestikasi ikan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian dari rekan mahasiswa sekalian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kirim email ataupun juga bisa hubungi WhatsApp saya di 0812 7250 2766 ataupun juga bisa langsung di e-learning Sisvo. Terima kasih. Saya Rahma Mulyani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.